Tampak bawahnya kira-kira seperti ini. Dan buat kalian nanya apakah Nezuko pakai dalaman atau tidak, kita reveal sama-sama. 1, 2, 3. Oke, selamat datang di unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Nezuko Kamado dari Basmod. Nezuko-chan. Yap, setelah kita kemarin sukses mereview Tanjiro Kamado dan saya sukses menjadi wibu setelah mereview ini ya. Jadi, kali ini kita akan mereview adeknya yang ada di dalam kotak ini, Nezuko-chan. Dan ini sama-sama keluaran Basmod sama Kishi Tanjiro yang udah gue review. Kalian bisa nonton di sini. Dan jujur aja menurut gue ini salah satu mainan anime terbaik yang pernah gue review. Gue ditambah bisa suka Demon Slayer gara-gara lihat mainannya untuk pertama kalinya, ya berarti itu emang something banget sih. Jadi gue punya ekspektasi yang tinggi banget buat si Nezuko ini. Semoga dia sebagus abangnya ya. Nah, buat yang gak tau dia siapa, dia adalah salah satu karakter dari Demon Slayer, yaitu adiknya dari pemeran utamanya, Tanjiro Kamado. Nah, dia itu ceritanya satu-satunya keluarganya si Tanjiro yang masih tersisa setelah dibunuh sama iblis. Ironisnya, dia jadi iblis juga. Wow, saya tahu sekali. Sumpah gue tahu ini semua karena gue nonton banget, men. Gara-gara gue suka banget sama mainan ini. Karena buat gue yang sebenarnya nggak suka-suka amat sama Demon Slayer, I'm sorry fans Demon Slayer. Dan si Nezuko ini cantik banget di animenya ya. Nah, dalam bentuk mainan kira-kira seperti ini bentuknya. Boxnya kira-kira seperti ini. Di sini ada logo-logo dari Aniplex, Demon Slayer dan juga Basmod. Dan ada skalanya 1/12. Dan juga ada namanya Nezuko Kamado. Di sini juga ada dia lagi nongol gitu. Dan ini boxnya sama persis kayak punya abangnya ya, modelnya ya. Kayak kotak gini aja dan ke display banget semuanya di sini. Tapi kayaknya kalau gue perhatiin si Nezuko ini lebih dikit aksesorisnya dibanding si Tanjiro ini. Padahal harganya sama, gimana sih? Samping kanan kiri cuma ada logo dari Demon Slayer. Dan tampak belakangnya ada referensi pose dari si Ernie. Dan tampak belakangnya ada referensi pose dari si Nezuko Kamado ini. Seperti abangnya ya, kayaknya dia banyak sekali artikulasinya di sini. Dan menariknya kalau dilihat bajunya itu dari kain beneran gitu. Sama kayak si Tanjiro ini, jadi harusnya ini bagus banget. Tampak atas bawahnya cuma ada tulisan Basmod doang, dan di sini cuma ada tulisan Jepang yang kalian juga gak bakalan baca kalau kalian bukan wibu. Jadi itu dia packaging dari si Nezuko Kamado ini. Sekarang mari kita langsung aja unboxing dia. Sama-sama. Seperti biasa kita slebewin dulu boxnya ini. Dan gue pengen pakai pedangnya Tanjiro. Mizuno Koku Ichino Kata. Ya, gak kebuka. Tapi harusnya coba kita coba ya. Kita coba dulu ya. Nggak bisa bro. I need kunai. Ini baru pedang gua. Hinokami Kagura. Konsentrasi napas total. Dan mari kita langsung buka boxnya. Kita lihat secantik apa Nezuko menjadi mainan. 1, 2, 3. Oh my. Wari-ori. Kita ambil sama-sama. 1, 2. Oh my god. Look at her. Sumpah wangi banget baru men. Dan ini dia Nezuko setelah kita unboxing. Cantik banget kan? Walaupun ada beberapa hal yang mengganggu, nanti gue akan bahas di sesi selanjutnya. Tapi seperti biasa packaging adalah sahabat. Dan seperti biasa Nezuko ini juga dapat berbagai macam aksesoris. Tapi aksesorisnya nggak sebanyak Tanjiro punya. Makanya supaya kita lebih tahu lagi kira-kira apa aja plus minusnya dari mainan ini, sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail lebih dekat. Nah, ini dia tambah lebih detail dari Nezuko Kamado. Tapi kita bahas dulu aksesorisnya guys. Seperti yang gue bilang, tidak sebanyak Tanjiro Kamado. Kita di sini cuma dapat kimono, spare muka 3 biji, ada spare tangan, spare lengan, dan juga spare rambutnya si Nezuko ini. Dan seperti biasa, favorit gue adalah kimononya dari mainan Basmod Demon Slayer ini. Karena mereka bener-bener dari kain gini dan juga ada kawatnya gitu guys. Jadi lu bisa bending-bending kimononya kayak gini, jadi lebih dinamis gitu kalau misal lu pose-posein. Jadi dia tuh nggak letoy gitu kayak punya lu. Dan punya si Nezuko ini emang cukup monoton ya, karena dia cuma coklat aja gini. Beda sama abangnya yang kayak catur gitu. Next, kita dapat spare mukanya 3 biji kayak gini. Yang satu lagi tidur kayaknya karena emang ditidur mulu ya buat ngembalin energinya. Si tahu Demon Slayer nih. Yang satu itu muka cute-nya gitu kayak gimana sih? Ya, dan satunya lagi muka marahnya gitu, dan gue amazed banget sama yang ini. Karena kalau perhatiin dia punya urat-urat juga kayak di anime dan juga manganya. Jadi kalau lagi marah Nezuko itu emang keluar urat-uratnya gitu di bagian mukanya sebagai iblis. Dan lu bisa lihat sendiri lah ini sculptingannya tipis-tipis gitu ya. Dan lepas pasang kepalanya cukup mudah, lu tinggal kayak gini aja. Next kita dapat spare tangan kayak gini. Yang pertama tangannya yang ngebuka kayak gini. Lu bisa lihat sendiri di sini ada nails atau kukunya warna pink, itu detail banget karena ini kecil banget kayak punya lu. Dan ini tangannya bener-bener cantik sih, kayak tangan perempuan gitu. Next kita dapat tangan yang lagi gepel
2 biji gini kayak punya lo. Dan tetap ya, walaupun menggepal tetap ada detail dari kukunya si Nezuko ini. Dan favorit gue yang terakhir, tangannya yang lagi nyakar kayak gini. Dan seperti biasa masangnya juga cukup mudah, tinggal copot dan juga colok aja kayak gini. Next kita dapat lengannya kayak gini. Yang mungkin lo bingung kenapa dia dapat lengan lagi gitu loh. Kan dia udah ada lengan. Jawabannya lengan yang ini compatible sama kimononya dia yang ini. Karena kalau lo paksain pakein kimononya pas tangannya belum diganti, sampai botak juga nggak bakalan bisa, men. Kimono yang ini dibuat seolah-olah ngembang tapi solid banget gitu loh. Jadi lo nggak bisa tekuk-tekuk dan ini nggak bakalan muat kalau dipakein di sini. Udah gitu yang ini tuh nggak ada artikulasi di bagian sikunya. Sedangkan kalau yang ini ada, jadi lebih leluasa buat pose-pose dia. Nah kalau udah diganti kayak gini, lo tinggal masukin kimononya kayak gini aja. Mantap. Dan terakhir kita dapat spare rambutnya si Nezuko kayak gini. Dan masangnya juga cukup mudah. Lo tinggal tarik dan celupin aja kayak gini. Terus mungkin lo pada nanya, bedanya apa ini dua rambut? Bedanya yang satu itu agak turun, yang satu itu agak ngembang kayak gini. Jadi ini mungkin lebih bagus buat pose-pose action gitu. Dan sekarang kita ke bintang utamanya, Nezuko-chan. Ya, seperti di animenya mukanya mirip banget, cantik banget. Seperti biasa Basmod itu ngecat mukanya bener-bener rapih banget ya. Yang khas banget si Nezuko itu punya mata terbelalak warna pink kayak gini. Dan si Basmod ini bener-bener capture ini dengan perfect sih menurut gue. Ini mirip banget sama Nezuko, men. Rambutnya juga ombre oranye gini di bawahnya. Dan semua detail di kimononya dicat dengan sangat amat rapi. Dan juga sculptingannya bener-bener bagus banget sih menurut gue. Kayak detail-detail lepetan lo bisa lihat dari tampak depannya ini. Dan menariknya, si Nezuko itu dari atas sampai ke perutnya itu full plastik, tapi bawahnya ini bajunya tuh dari kain gini, men. Jadi bisa ngangkang-ngangkang gini. Dan sampai bawah pun menurut gue cat dan juga sculptingannya rapih banget si Basmod ini. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini, lengkap dengan pita rambutnya di sini. Satunya lagi juga sama aja seperti itu. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini, kebanyakan rambut ya. Karena si Nezuko ini punya rambut yang panjang banget dan ombre warna oranye kayak gini. Tapi kalau angkat rambutnya, ini balutan di kimononya juga di sculpt dengan sangat amat rapih menurut gue. Kelihatan lipetan yang sangat natural dan sangat rapi sih. Detail di kakinya juga rapih banget seperti ini, ada ikatan di kakinya gitu. Love Basmod. Tampak bawahnya kira-kira seperti ini, dan buat kalian nanya apakah Nezuko pakai dalaman atau tidak, kita reveal sama-sama. 1, 2, 3. Selangkangannya kira-kira seperti itu. Dia pakai boxer ketat warna hitam ya. Sebuah pemikiran yang bagus dari Basmod karena banyak banget wibu mesum luar sana. Aku loh. Dan tampak atasnya kira-kira seperti ini. Artikulasinya, kepalanya sebenarnya bisa muter 360 derajat seperti ini, cuma kehalang sama rambutnya yang panjang gini. Bisa tingling kayak gini. Bisa dengak ke bawah, bisa dengak ke atas, cuma jangan jauh-jauh karena ini sebenarnya yang gue suka. Lehernya tuh kayak mau putus gitu loh karena ball jointnya kelihatan banget di sini. Jadi kalau terlalu dengakin dia bakal kelihatan aneh banget kayak gini, men. Dan menariknya, ini mainan pertama gue yang punya sendi di rambutnya karena dia punya ball joint di rambutnya. What a nice gimmick. Jadi lu bisa atur rambutnya sesuai kemauan lu kayak gini. Cuma selembar doang, tapi tangannya juga bisa muter full sebenarnya, cuma ketahan rambut. Potong apa rambut lu potong? Intinya dia bisa muter full, cuma harus hati-hati sama rambutnya kayak gini. Cuma sebenarnya kalau angkat jauh-jauh kayak gini, ini lagi-lagi sendinya aneh banget kelihatannya, men. Makanya gue saranin main ini pakai kimononya dia aja, lebih keren sih menurut gue. Tangannya bisa muter full kayak gini. Dia bisa bernyanyi, bergoyang. Badannya punya double joint, di bagian diafragmanya bisa puter kayak gini. Dan juga di bagian pinggangnya bisa muter full kayak gini. Kakinya bisa muter full kayak gini. Dan kalau sejauh ini bisa dilurusin lagi. Bahkan sebenarnya pahanya bisa lu puter-puter kayak gini. Pak Nezuko. Ball joint di ankle-nya. Jadi dia bisa ankle pivot kayak gini. Ujung kakinya bisa ditekuk kayak gini. Dan Nezuko bisa ngangkang sejauh ini. Hati-hati sama roknya nanti robek. Jadi dengan segala aksesoris dan juga artikulasinya, dia bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Jadi itu dia detail lebih dekat dari Nezuko Kamado ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go. Nah, ini perbandingan ukurannya kalau misalnya disandingin sama Baby Yoda, Woody Buntung, dan juga Tanjiro Kamado. Bagus banget mereka kalau disandingin berdua kayak gini ya. Nah, buat nanya harganya berapa? Ini Nezuko Kamado dari Basmod dijual dengan harga 2 juta rupiah. Sebenarnya nggak ada harga pasti waktu gue beli sih. Karena waktu itu gue belinya paketan sama si Tanjiro ini dengan harga 4 juta rupiah. Ya jadi gue asumsikan aja satunya 2 juta rupiah. Nah, buat kalian yang pengen beli, kalian cari aja di e-commerce Indonesia dengan nama Nezuko Kamado Basmod. Buat tuh yang nanya worth it atau enggak, menurut gue worth it banget. Apalagi kalau udah punya Tanjiro Kamado. Karena personally gue lebih suka mainan Tanjiro dibanding Nezuko ini. Cuma kalau mereka disandingkan berdua kayak gini, ini jadi tambah keren, men. Apalagi kalau tambahin efek api kayak gitu. Apalagi kalau tambahin efek api kayak gini. Ini udah kayak Doctor Strange buka portal ya. Tapi gitu. Jadi paling sekian video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue Minta dan Nanti, dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Gua di tahap bisa jadi bukan. Gua di tahap bisa dan tambah belakangnya ada tampak belakang. Kita lihat secantik apa Nezuko sebagai mainan. 1, 2, 3.
Nggak bisa sih. Ichino kata Hino kami kagura Ichino kata. Jadi dengan segala aksesorisnya juga Jadi dengan segala aksesorisnya juga Aksesorisnya Jadi dengan segala